Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi rencana hari ini kita berangkat menuju ke Banjarmasin karena ada acara di Hotel Gisain. Nah, jadi kita berangkat pagi subuh-subuh ini sekitar jam 4 kurang 15 menit. Jadi berangkat dari Barabai, Hulu Sungai Tengah, melewati Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau biasa yang dikenal sama masyarakat yaitu Kandangan. Lanjut kita akan melewati kabupaten selanjutnya, Kabupaten Tapin. Nah, di sana ada Kecamatan Binuang, ada Rantau. Setelah itu kita masuki Kabupaten Banjar. Nah, selanjutnya dan Banjar baru sampai ke Banjarmasin guys. Oke, salam adventure. Alhamdulillah sekitar 10 menit kita di perjalanan. Sebentar lagi kita memasuki kabupaten, yaitu Kabupaten. Sekarang kita memasuki wilayah Kandangan. Kandangan ini terkenal juga dengan dodolnya guys. Jadi di sini terkenal dengan produksi dodol. Selain makanan khas kulinernya yang bernama ketupat Kandangan, jadi di sini juga sentral pembuatan dodol, dodol Kandangan. Tapi dodol di sini beda sama dodol di Garut. Dodol di sini lebih lengket, lebih lembek kayak gimana gitu. Dan kadang ada beberapa rasa dari original. Ada juga rasa nanas, rasa kelapa guys. Jadi banyaklah rasa-rasanya untuk dodol di Kandangan ini. Kalau kalian ke Kalimantan Selatan atau ke Kandangan Hulu Sungai Selatan, bisalah mampir coba icip-icip untuk dodol sama ketupat Kandangan. Sedikit informasi juga untuk memakan ketupat Kandangan ini, katanya wajib pakai tangan, jangan pakai sendok atau pakai garpu guys. Katanya gitu, lebih enak katanya rasanya. Update posisi sekarang kita di Desa Gambah Luar, masih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi di sini ada persimpangan. Kalau ambil kanan kita ke kota, kiri ke bypass, yang kita ambil jalan bypass aja. Kalau untuk reading malam hari, mungkin ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, sebelum reading kita harus memastikan kondisi fisik kita dalam keadaan prima ya. Artinya tidak dalam keadaan sakit, karena kalau kita sakit kita akan berbahaya juga buat kita di perjalanan. Untuk yang kedua, kondisi yang perlu diperiksa juga, yang diperhatikan, yaitu kondisi motor kita. Keadaan motor kita gimana, apakah sehat. Periksa untuk yang wajib diperiksa, pertama kondisi rem,
kondisi rem ini sangat vital guys. Kalau kita di perjalanan tidak pakai rem, gawat, itu bisa ketabrak guys. Karena menabrak lubang di jalan ini tidak seindah menabrak lubang berjalan guys. Jadi yang kedua, kondisi kendaraan. Dari kondisi kendaraan juga ada beberapa hal lagi ya, seperti lampu, karena kita kan malam, dalam perjalanannya malam. Lanjut juga untuk bensin ya, karena malam kadang untuk bensin lebih susah dicarinya. Jadi persiapan dulu, paling kada minimal full lu, jadi aman dulu sampai kita ke lokasi perkirakan. Sekarang kondisi di bundaran Kandangan, bundaran kecil guys. Masih ini kita mengambil wilayah kota Kandangannya, jalur kotanya. Lanjut untuk yang ketiga, mungkin yang perlu diperhatikan juga untuk reading malam ini, karena kita kemungkinan bisa mengantuk. Jadi untuk perhatikanlah kondisinya supaya jangan mengantuk kemana. Bisa minum kopi dulu, mungkin minum kopi di jalan. Kalau kopi di jalan bisa ketabrak dong. Ya, lanjut mungkin untuk istirahatlah sebentar di rumah. Ini kita masuki kota Kandangan, ini Tugu Dudul guys. Tapi kayaknya di sini lumayan sepi masih karena waktu subuh. Tugu Dudul, bundaran Dudul. Lanjut lagi untuk yang selanjutnya, apalagi ya guys. Kalau bisa jangan lupa untuk yang keempat, mungkin bisa wajib lah, karena musim hujan kita wajib juga bawa jas hujan, karena kita tidak tahu di perjalanan tuh mungkin bisa hujan. Apalagi kita harus ada schedule waktu yang harus ditepati. Mungkin udah jam 9 harus posisi di sini. Jadi kita kalau tidak memakai hujan bakal hujanan dan basah baju, bisa masuk angin juga. Jadi kalau kita sudah punya persiapan jas hujan, jadi kalau hujan di perjalanan tinggal mampir, pakai, lanjut lagi. Yang selanjutnya mungkin inilah, apa ini maksudnya, sango, punya sango guys, atau uang. Karena di perjalanan ini kita butuh makan, butuh bensin. Kalau kita pakai uang, gimana dong? Yang pertama, yang paling vital sih untuk malam ini, kondisi mata. Jangan sampai kita berkendara dalam keadaan mengantuk guys, karena itu sangat membahayakan diri sendiri dan juga bisa membahayakan orang lain. Kita di sini warung-warung ketupat banyak sekali guys, cuma untuk jam sekarang jam 4 subuh belum buka. Di sebelah kanan ini ada rumah sakit Ceria Kandangan. Ini seberangnya Polres HSS. Di depan kita yaitu bundaran ketupat guys. Makanya di sini deh ikoniknya ketupat, sampai dibikin-bikin bundaran guys. Ini bundaran ketupat. Kita ambil lurus. Kalau ambil ke kiri, kita akan balik lagi ke hulu sungai. Ini bukan pemancingan guys, ngeri sekali mereka berangkat subuh-subuh.
Di sebelah kanan ada masjid besar. Ini masjid apa ya namanya? Di sini ya toko-toko seperti inilah yang jual-jual ketupat. Ada sekitar sini ada yang jual dodol, makanya terkenal dengan dodol. Update sekarang, di depan kita itu kita akan memasuki kabupaten baru, yang kabupaten selanjutnya itu Kabupaten Tapen. Setelah dari Barabai 30 menit lah. Sekarang kita posisi sudah di Kabupaten Tapen. Jadi harus hati-hati lah, harus fokus agar tidak menabrak lubang di jalan. Kalau nabrak lubang berjalan mungkin lain ceritanya guys. Posisi kita sudah di Kabupaten Tapen. Beginilah kondisi subuh. Reading subuh itu atau reading malam itu sedikit sepi guys. Tapi disarankan sih untuk reading jangan reading malam, apalagi bakalan melewati wilayah-wilayah atau lokasi yang dikatakan berbahaya lah. Jadi sebelum berangkat mungkin kita sudah searching ini kondisinya gimana di daerah sini, bahaya nggak untuk reading malam. Kalau rekomendasi orang-orang, minimal jangan reading malam di sana guys, berbahaya. Ya, lebih baik nggak usah, karena bisa membahayakan juga guys. Takutnya sih kalau bocor ban, apalagi di wilayah yang sepi, kalau wilayah perkotaan kota yang banyak pemukiman warga gini sih aman-aman saja. Mungkin masih bengkel-bengkel masih bisa lah dicari. Takutnya kalau di sepi bakalan susah kalau kehabisan bensin misalkan, bocor, ada kendala motor mogok, gimana mana kita nyari, apalagi lokasinya nggak ada sinyal, ngubungin siapa tidak bisa, matilah game. Kalau kata orang game over. Posisi kita masih di Kabupaten Tapen, jalur ke jalan Ayaninya, jalan utamanya, jalan provinsi, dan kita ambil jalur kota sekalian kita melihat kota-kota di ibu kota Tapen lah. Untuk jalanan di perkotaan wilayah kotanya ini lumayan mulus jalannya guys. Ada Optik Raisin. Optik Raisin ini ada beberapa, saya ingat saya di Barabai juga ada Optik Raisin. Ini taman untuk jogging di kota Tapen. Sudah ada yang jogging guys. Ada di sini ya lumayan, ada Alfamart yang buka 24 jam. Ada sampingnya Bank Mandiri guys. Setelah Bank Mandiri ada Indomaret, bukan Alfamart, sorry guys, Indomaret. Nah ini
di kota, wilayah kota di Tapin, rantau lah kata orang. Jadi ibu kotanya kota rantau. Sini komplek pertokoan, kiri kanan ada bank. Ini ada Tugu Bundaran lagi guys, nggak tahu apa nama bundarannya. Tamasya Tapin. Belum sempat baca. Ambil kanan gitu ke Margasari, tembus juga ke Banjarmasin. Ini sebelah kanan kita ada pasar Tapin, pasar rantau. Ada masjid samping jalan. Ada langgar masjid lagi, Masjid Mujahidin. Ada jual parfum. Lumayan ramai lah kalau di sini. Mungkin kalau siang hari ramai. Lihat guys, di depan ada para pejuang rupiah, pejuang keluarga. Subuh-subuh sudah berangkat untuk jualan. Bersyukurlah para kalian yang masih bisa tidur ketika di waktu subuh seperti ini. Ada orang-orang lain yang sudah harus keluar untuk mencari nafkah untuk keluarganya di subuh. Sedangkan kalian masih tidur, itu berarti sebuah nikmat yang Allah berikan. Syukurilah segalanya. Karena ketika kita bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah. Ketika kita kufur, maka siksa yang Allah janjikan itu sangat pedih. Posisi kita sekarang di Binuang, masih Kabupaten Tapin guys. Jadi ini Binuang. Jadi ini termasuk kecamatan yang kaya juga guys, karena binnya aja bin uang. Jadi untuk arus lalu lintas sekitar jam setengah 5 ini sudah mulai agak ramai sedikit. Apalagi tadinya istirahat mungkin di masjid-masjid, istirahat sebentar, sudah melanjutkan perjalanan karena sudah mau subuh juga. Untuk jalanan di kabupaten sini lumayan mulus juga, jalannya lebar. Memang ada beberapa lokasi yang masih ada lubang-lubang dan masih ada yang sempit, dan ini untuk di sini ya lumayan besar jalannya guys. Jadi untuk jalan agak lebih cepat itu ya agak lebih nyaman lah. Cuma ya tetap harus berhati-hati juga. Yang namanya di jalan ini kadang kita sudah hati-hati, orang lain agak hati-hati. Ya begitulah. Berdoa aja semoga selamat. Jadi ya, update sekarang. Posisi kita setelah sekitar 1,5 jam perjalanan dari Barabai tadi, posisi sudah di sekitaran Martapura ini.
kita nyari masjid dulu karena waktu subuh sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya waktu subuh. Kita akan cari masjid atau mushola untuk sholat subuh dulu. Nyari tempat parkirnya nyaman lah, jangan di pinggir jalan. Ini sudah memasuki Martapura. Di sini komplek berwilayah pondok pesantren. Pondok pesantren Darussalam Martapura. Masuki kota Martapura. Posisi di Martapura, guys. Terminal Martapura. Untuk di wilayah Martapura ini lumayan banyak ulama-ulama yang terkenal di sini, daerah sini. Ada Syekh Muhammad Arsyad di Kalampayan tadi. Habis itu ada yang haulnya sampai mendunia, bahkan terbesar se-Asia, yaitu haul guru sekumpul. Beliau adalah salah satu ulama sekaligus wali Allah yang ada di sekumpul. Sini sudah memasuki komplek pertokoan, banyak sekali di pinggir-pinggir jalan ini toko-toko berjajaran. Ada Wong Solo, cuma belum buka sih untuk jam sekarang. Kayaknya kita untuk ke sekumpul atau makam guru sekumpul, kita mengarah ke kanan kiri. Kita lurus dulu. Kita nyari mushola atau masjid yang agak lebih sepi sedikit lah. Kabupaten Banjar.
atas kotanya guys. Kita sampai di Banjarbaru, di bundaran Banjarbaru guys. Kalau kita ambil kiri ini ke Playhari, nah ini kita ke Banjarmasin. Mega Cuan. Nah, di sini ada juga Mega Cuan samping Hotel Rodita. Di Banjarbaru. Polres Banjarbaru. Ini Polres Banjarbaru. Untuk jalanan di sini bersih, lumayan bersih dan juga lebar guys. Lampu merah guys. Kita berhenti dulu. Kita sholat dulu, mushola At-Taubah di Banjarbaru. Mushola At-Taubah. Karena sesungguhnya hidup ini cuma untuk menunggu mati dan menunggu waktu sholat guys. Jadi kita sholat subuh dulu di mushola At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi guys. Kita lanjut ke arah Banjarmasin. Sekitar 1 jam lagi kita sampai di Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah mulai terang kondisinya. Ada SPBO cuma belum buka. Ada McD juga ada di sini. Dari Chase. Nah, dari Chase juga di sini guys. Nah, Honda Trio. Ada dealer KTM juga guys di sini guys. Masya Allah. Semoga nanti bisa pembeli juga.
pengen sih punya KTM. Untuk wilayah Banjarmasin, Banjarbaru ini lumayan sudah lengkap. Kita ngisi bensin dulu guys. Kita ngisi pertalite. Pol. Kita lanjut Banjarmasin. Markas Brimob. Ada kapal, ada pesawat terbang guys. Untuk sebelah kiri ini kita ada asrama haji Banjar. Untuk wilayah sini juga sudah ada bus elektrik untuk perusahaan tambang, PT Pama. Dan untuk sebelah kanan ini adalah Bandara Syamsuddinur, Bandara Internasional Syamsuddinur. Di sana ada banyak pesawat. Ini ada pesawat baru naik guys. Kita mampir sebentar Alfamart, ngopi-ngopi.
ada Haji. Alamin, akhirnya kita setelah 3 jam, kurang lebih 3 jam sampai di Banjarmasin. Kita lanjut menuju Gisain Hotel. Suasana kota Banjarmasin di pagi hari. Alhamdulillah sampai di Hotel Gisain.